Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai jaringan hewan. Pada pembelajaran ini, kita akan mempelajari macam-macam jaringan hewan, kemudian kelainan dan penyakit pada jaringan hewan. Nah, jaringan hewan dibagi menjadi 4, yaitu jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari jaringan epitel. Jaringan epitel dibagi menjadi epitel pipih selapis, epitel pipih berlapis banyak, epitel kubus selapis, epitel kubus berlapis banyak, epitel silindris bersila, epitel silindris berlapis banyak, epitel transisional, dan yang terakhir epitel kelenjar. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu epitel pipih selapis. Sel-sel epitel ini pipih dan tipis, berisi sedikit sitoplasma yang membungkus inti bagian tengah. Jaringan epitel pipih selapis berperan dalam proses filtrasi, sekresi, dan difusi osmosis. Epitel pipih selapis ditemukan pada lapisan dalam pembuluh darah dan alveoli. Selanjutnya adalah epitel pipih berlapis banyak. Sel jaringan epitel pipih berlapis atau kompleks tersusun sangat rapat. Fungsinya adalah sebagai pelindung. Sel epitel pipih berlapis banyak terdapat di kulit, vagina, rongga mulut, dan esofagus. Selanjutnya adalah epitel kubus selapis. Fungsinya adalah sebagai tempat sekresi dan pelindung. Sel epitel kubus selapis terdapat pada saluran ginjal, permukaan luar ovarium, dan lensa mata. Kemudian selanjutnya, epitel kubus berlapis banyak. Fungsi jaringan ini adalah sebagai pelindung dan penghasil mukus. Selain itu, jaringan ini juga berfungsi sebagai pelindung dari gesekan. Contohnya terdapat pada kelenjar keringat dan testis. Selanjutnya adalah epitel silindris. Epitel ini terdiri atas selapis sel berbentuk panjang dan sempit. Jaringan ini melapisi seluruh saluran pencernaan yang diselingi oleh sel goblet yang menghasilkan mukus atau lendir untuk melindungi lambung dari asam lambung. Jaringan ini berfungsi dalam proses sekresi, penyerapan atau absorpsi, penghasil mukus, dan pelicin atau pelumas permukaan saluran. Epitel silindris terdapat pada saluran pencernaan mulai dari lambung sampai usus halus. Selanjutnya adalah epitel silindris bersila. Yang membedakan epitel silindris bersila dengan epitel biasa yaitu terdapatnya sila yang berada pada permukaan selnya. Epitel silindris bersila itu terdapat pada uterus rahim dan ductus deferens pada testis. Selanjutnya, epitel silindris berlapis banyak. Fungsinya yaitu sebagai tempat sekresi, yakni penghasil mukus dan ekskresi. Terdapat pada kelenjar ludah, faring, laring, dan trakea. Kemudian, epitel transisional. Sel penyusun epitel transisional bentuknya dapat berubah dan berlapis-lapis. Saat kandung kemih berisi urin, sel epitel akan berbentuk kuboid, bahkan bisa berbentuk pipih. Namun, apabila kandung kemih tidak terisi, maka epitel transisional kembali ke bentuknya semula. Contohnya, pada lapisan dalam sistem urinaria,
yaitu pada ureter, uretra, dan kandung kemih. Yang terakhir adalah epitel kelenjar. Jaringan epitel kelenjar merupakan jaringan epitel khusus yang berperan dalam sekresi senyawa yang membantu proses fisiologis. Senyawa yang disekresikan disimpan di dalam sel dalam bentuk granula sekresi. Epitel kelenjar dibagi menjadi kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu yang tidak mempunyai saluran. Hasil sekresi kelenjar ini langsung memasuki sistem peredaran darah. Senyawa yang dihasilkan disebut hormon. Contoh kelenjar endokrin adalah kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, dan kelenjar paratiroid. Selanjutnya adalah kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin merupakan kelenjar yang disekresikan melalui saluran khusus. Kelenjar ini berfungsi membantu metabolisme dan komunikasi. Contoh kelenjar eksokrin yang membantu metabolisme adalah kelenjar ludah dan kelenjar keringat. Contoh kelenjar eksokrin yang berperan dalam proses komunikasi adalah feromon. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.